Selamat datang kembali di Cerita Ceria bersama saya Caca. Kali ini saya akan melanjutkan literasi buku dari kemarin dengan judul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Tersakiti, karya Yu and Jong. Jangan biarkan keinginan orang lain menguasaimu. Kamu tidak perlu dicintai semua orang. Orang yang mudah berkompromi dengan gagasan bahwa hal baik akan berakhir baik, biasanya ingin dicintai semua orang atau tidak ingin berada dalam situasi yang tidak nyaman. Memasuki usia 30-an, mereka menjadi bingung ketika menyadari bahwa hal baik bisa berakhir buruk. Mereka yang menjadikan pengorbanan dan kompromi sebagai bagian dari hidup sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pekerjaan mereka. Yang penting, mengajukan diri dengan sukarela, lalu tenaganya habis dan hasilnya tidak memuaskan. Atau berpikir, kenapa cuma aku yang lembur? Apakah aku benar-benar harus mengerjakan ini sendirian? Perasaan yang akan terus dirasakan hingga akhirnya mengundurkan diri. Ini adalah contoh ketika hal-hal baik berakhir buruk. Apa yang membuat hal baik berakhir buruk? Yang pertama adalah kekesalan terhadap orang lain. Kenapa aku harus melakukannya sendiri? Memangnya kamu tidak bisa bilang kalau kamu akan membantuku? Kita tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik jika berpikir demikian. Mengapa kita menyalahkan orang lain jika kita bersedia melakukannya? Apakah kita berusaha keras melakukannya karena orang lain? Bukan karena ingin diakui. Yang kedua adalah gagasan dasar bahwa orang baik hanya akan menderita kerugian. Mengapa kita berpikir kalau mengalah dan memperhatikan orang lain itu merugikan? Jika kita berpikir seperti itu, seharusnya sejak awal kita tidak bersedia melakukannya. Satu yang bahkan tak bisa Biksu Byukjong lepaskan sampai akhir. Orang yang menderita sindrom wanita baik hati biasanya memiliki hasrat besar untuk diakui. Hasrat itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Biksu Byukjong yang menulis buku Mushoyu mengakui bahwa jika dia melepaskan segalanya pun, dia tidak bisa mengorbankan hasratnya untuk diakui. Kebutuhan akan pengakuan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Akan tetapi, janganlah kita berpikir, aku memiliki keinginan besar untuk diakui, jadi aku harus menutup-nutupinya. Penting bagi orang yang tidak pandai menghadapi penolakan untuk membuat batas perlindungan diri. Untuk membuat batas pertahanan minimal, pertama-tama penting untuk mengenal kebutuhan kita akan pengakuan. Ada perbedaan besar antara mengetahui keinginan untuk diakui dan tidak mengetahuinya. Contohnya, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku berlebihan melakukannya karena butuh diakui? Kamu dapat mengendalikan diri dengan berkata, apakah aku perlu mengajukan diri? Sepertinya aku tidak perlu melakukannya kali ini. Menerapkan teknik ini juga dapat menghilangkan tindakan spontan untuk menerima permintaan yang tidak masuk akal dari orang lain. Saya pun pernah terperangkap dalam hasrat pengakuan sehingga bukan saja merasa harus memenuhi harapan pasien di klinik, melainkan juga merasa harus memenuhi ekspektasi pemirsa dan stasiun televisi ketika tampil di televisi. Jika berpikir seperti itu, kita akan cepat lelah dan kondisi fisik kita memburuk. Setelah menyadari fakta ini, saya menerapkan prinsip bahwa saya tidak akan mengambil waktu konsultasi untuk tampil di televisi. Saya menetapkan proporsi energi 80% untuk konsultasi medis dan 20% untuk acara televisi. Dengan prinsip ini, saya dapat mengurangi kelelahan emosional dan melakukan pekerjaan dengan efisien.
Pastikan sikapmu jelas. Seringkali wanita-wanita yang berkonsultasi dengan saya berkata bahwa mereka dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya karena sulit menolak. Menghadapi kasus seperti ini, saya menasihati mereka bahwa saya bisa mendapat pengakuan dan kesuksesan justru karena saya adalah wanita baik hati. Di lingkungan sosial Korea Selatan, kita dapat bertemu orang-orang hebat dan beragam peluang ketika berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Jika kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, kesempatan tidak akan terbuka. Dalam konteks itu, kita pun menjadi tahu bahwa kepedulian pada orang lain akan menciptakan reputasi yang baik bagi diri sendiri. Berkat ini, mereka yang memiliki sindrom wanita baik seringkali berorientasi pada kesuksesan dan berada dalam posisi yang layak secara sosial. Mengapa kita tidak mengubah gagasan akan sindrom wanita baik hati dari kondisi yang perlu diperbaiki menjadi kondisi yang membantu perkembangan diri? Jika sulit, kita dapat mengurangi keinginan untuk diakui dan mengubah sikap dengan memeriksa kebutuhan diri sendiri. Bagaimanapun, pastikan sikapmu jelas. Bijaksanalah memilih arah yang kamu inginkan dari kedua pilihan itu. Lalu, ambillah tindakan yang sesuai. Daripada mencoba menyingkirkan sindrom wanita baik hati, saya sarankan untuk menjadi pengorbanan dan perhatian sebagai spesialisasimu. Atur intensitas dan frekuensi agar pengorbanan dan perhatianmu tidak terlalu mempengaruhi kesehatan mental. Tidak mudah bagi seorang yang telah hidup selama lebih dari 20 tahun sebagai wanita baik hati untuk menghilangkan hasrat akan pengakuan. Cara menolak tanpa merusak relasi. Mereka yang mengeluhkan sindrom wanita baik hati sering memiliki perasaan menjadi korban, bahwa orang lain memanfaatkan mereka. Jika kamu punya keinginan besar untuk dicintai, kamu akan terus menggapai permintaan orang lain. Ketika itu terjadi berulang, rasanya seperti orang-orang di sekitarmu menyerahkan semuanya kepadamu. Seakan-akan mereka berkata, kamu saja deh yang melakukannya. Dalam buku The Curse of the Blue Street, ada ungkapan, ketidakbahagiaan adalah pilihan diri sendiri. Dari ungkapan itu, bisa disimpulkan bahwa kesadaran akan sindrom wanita baik hati disebabkan oleh perbuatan baik yang berlebihan karena pilihan sendiri. Keinginanmu untuk diakui telah menjadi penyamanan bagi orang lain. Jadi, untuk menghindari perilaku berlebihan dalam relasi, mintalah pertolongan dengan tegas dan menolaklah dengan yakin ketika dibutuhkan. Menolak bukanlah hal yang buruk. Penolakan adalah ungkapan opini yang penting untuk menyeimbangkan relasi. Jika sulit melakukannya, kamu dapat memilih menerapkan hari penolakan. Bukan berarti sepanjang hari itu kamu bisa menolak tanpa syarat, tetapi buatlah rasio penolakan dan penerimaan. Menetapkan dan memperhatikan prinsip itu akan meningkatkan harga dirimu. Faktanya, berfokus pada diri sendiri akan secara positif mempengaruhi harga diri seseorang. Jika kamu tidak dapat membantu seseorang, bukan situasinya sesederhana mungkin, berhati-hatilah agar tidak memberi kompensasi berlebihan. Dibandingkan dengan pria, wanita memiliki ketakutannya lebih besar untuk menyampaikan fakta apa adanya. Namun, berbelit kata tidak lantas membuatmu menjadi feminim dan baik hati. Sebenarnya aku punya janji hari ini, tapi aku membatalkannya, lalu keadaan jadi tidak beres. Tidak baik memberikan alasan berbelit-belit karena takut terlihat seperti orang jahat. Akhirnya, lawan bicaramu menyesal dan tidak bisa mengatakan apa yang harus dikatakan. Apalagi, jika tindakan itu memberikan ruang pada orang lain untuk mengajukan permintaan berikutnya. Lebih baik menyampaikan situasi secara gamblang dan jujur untuk menolak. Jangan terjebak dalam perbuatan baik berlebihan karena pilihan sendiri.
Tentukan nasibmu sendiri. Mantra psikologis ajaib. Khadijah William, seorang tunawisma kulit hitam, tumbuh di tumpukan sampah bersama ibunya. Namun, dia tetap belajar dari fajar hingga larut malam. Orang-orang mengkritiknya, untuk apa tunawisma sekolah? Khadijah tidak kehilangan kepercayaan diri. Alhasil, ia berhasil diterima di universitas-universitas ternama seperti Brown University, Columbia University, serta Harvard University. Kisah Khadijah dimuat di Los Angeles Times dengan judul She Finally Has Found Harvard. Khadijah William adalah seorang ratu harga diri seutuhnya. Kamu cuma tunawisma adalah sebutan yang sering didengarnya. Meski tidak mungkin dia tidak terluka oleh kata-kata ini, Khadijah bisa diterima di universitas bergengsi, tentu karena kepercayaan diri yang hebat. Dia tidak menyia-nyiakan hidupnya karena stigma yang diletakkan orang lain padanya, bahkan dalam lingkungannya negatif. Dengan niatnya, dia bisa mengubah hidupnya menjadi positif. Ada istilah conditioning atau pengkondisian dalam psikologi. Kunci dalam pengkondisian adalah penguatan. Jika kita mengulang-ulang suatu mantra, entah baik atau buruk, secara alamiah, hidup kita akan mengarah pada mantra itu. Ini adalah kehebatan penguatan. Orang-orang tua berkata bahwa lingkungan itu penting. Jika kita tumbuh dengan mendengarkan dan melihat hal-hal baik saja, hidup kita akan mengalir ke arah yang positif. Jika yang terjadi sebaliknya, hidup bisa mengalir ke arah yang negatif, bahkan luar kuasa kita. Tidak mudah untuk mencintai diri sendiri agar cukup untuk mengalahkan kondisi. Dalam kasus ini, Khadijah adalah seorang yang sangat hebat. Dari sudut pandang psikologi, saya rasa Khadijah William layak diberi 5 bintang. Awalnya kita membentuk kebiasaan, lalu kebiasaan membentuk kita. Berpikir negatif adalah kecenderungan untuk menaksirkan situasi secara negatif tanpa pikir panjang ketika dihadapkan dengan tekanan tertentu. Jika kita berkata, aku tidak bisa menikah karena tidak punya rumah, atau aku tidak akan punya anak karena tidak punya uang, kita bisa disebut telah terpengaruh pikiran negatif. Menyangkal pencapaian hidupmu karena satu kata, meski telah memiliki pengalaman yang bermakna dan memuaskan, juga merupakan insiden negatif. Tetapi, perilaku kognitif bertujuan untuk menghilangkan pemikiran negatif ini. Metode ini membantu kita menyadari bahwa jika kita memiliki pemikiran negatif seperti kekhawatiran, kecemasan, atau peniadaan yang bahkan tidak kita sadari, kenyataannya akan terjadi tidak selalu demikian. Dishun mengunjungi klinik karena suatu insiden negatif. Dishun, kamu bilang kamu belajar di Australia. Kok hanya bisa berbahasa Inggris seperti ini? Kamu siswa internasional yang bandel ya? Atasannya sering mengeluhkan hal di atas. Mendengar yang dikatakan manajerku, pengalaman belajarku di luar negeri hancur. Aku menyanyikan waktu 2 tahun. Aku begitu menyedihkan. Dishun membuat 2 tahun yang dihabiskan di Australia seakan tidak berguna karena kata-kata bosnya. Dalam kasus seperti ini, kalau seseorang kembali ke titik awal, mengacu pada kejadian ketika seseorang kembali ke titik nol, pada titik sebelum tercapai sesuatu dalam hidupnya, meskipun upayanya telah mencapai hasil tertentu. Alasan mengapa insiden seperti ini berbahaya adalah karena upaya masa lalu yang disangkal akan menghilangkan fondasi yang mereka perlukan untuk berkembang. Aku bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk apa aku sekolah di luar negeri? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk apa aku kuliah? Keduanya adalah insiden mencapai titik nol. Belajar di luar negeri atau menjalani perkuliahan adalah kegiatan yang saat dijalani bernilai lebih dari 80 poin. Namun, karena keadaan buruk yang terjadi saat ini, tak aneh
jika poinnya menurun menjadi 20 poin. Belajar di luar negeri dan kemampuan berbahasa Inggris adalah dua hal yang berbeda. Begitu pula dengan pekerjaan dan kuliah. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan adalah masalah yang dihadapi saat ini. Sedangkan kehidupan perkuliahan adalah masa lalu yang berharga, yang membentuk diri kita hari ini. Kedua peristiwa ini jelas berbeda. Kita perlu mengelolanya secara terpisah seperti menyimpan kimchi loba. Untuk menghilangkan pikiran negatif, mari biasakan berpikir seperti ini. Aku hanya perlu belajar bahasa Inggris dengan lebih keras. Sedang pengalamanku sama belajar di luar negeri sudah banyak. Berpikir negatif juga berkaitan dengan respon all or none, yakni percaya bahwa jika satu hal gagal, sisanya juga akan gagal. Cara pikir ekstrem seluruhnya atau tidak sama sekali adalah respon praktis. Respon seperti ini juga menyebabkan depresi. Jadi, ubahlah jalan pikiran kita jika tidak ingin depresi. Ketika kita mengubah pikiran kita, perspektif kita akan berubah. Ketika perspektif kita berubah, hasilnya pun akan berubah. Hentikan pemikiran yang hanya melihat keadaan kita saat ini dan meniadakan pengalaman masa lalu. Mengapa kita begitu cemas sehingga tidak dapat mengatur diri sendiri? Hidup bukan satu-satunya kesempatan, tetapi hanya sekali saja. Jika kita menekan tombol angka lantai yang diinginkan dalam lift, kita dapat secara otomatis tiba di tujuan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Menekan tombol positif atau tombol P akan mengarah ke sisi positif, tetapi menekan tombol negatif atau tombol N akan mengarah ke sisi negatif. Meski begitu, kebanyakan orang lebih sering menekan tombol N daripada tombol P. Orang bilang, kamu tidak akan tahu nasibmu. Aku tahu ini akan terjadi. Aneh kalau ini bisa berjalan baik. Apa gunanya bekerja keras? Meski dengan semakin sering menekan tombol N, penilaian terhadap diri sendiri menjadi semakin keras. Masih banyak orang yang menggambarkan nilai mereka secara negatif. Aku tidak kurus. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa sesungguhnya pria lebih suka tubuh wanita yang 3 atau 4 kg lebih berat dari standar. Jika kamu tidak makan dengan benar dan menjadi kurus, kamu hanya akan menjadi wanita berdada rata. Wanita sedikit berisi sebenarnya lebih baik, asal bukan obesitas sampai membahayakan kesehatan. Sepertinya aku dilahirkan untuk tidak bahagia. Betulkah? Apakah ada kejadian khusus yang membuatmu berpikir, aku tidak bahagia? Terlahir sebagai tunawisma? Khadijah William tidak melabeli hidupnya sebagai kemalangan. Mungkinkah sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia? Autosugesti memiliki pengaruh yang luar biasa. Jika kita terus menyalahkan diri sendiri, pikiran negatif terus-menerus berulang, dan secara otomatis pesan menyalahkan akan berakhir jadi insiden nyata. Pemikiran otomatis seperti inilah yang menjadi akar dari depresi. Mengapa kita membenci dan menyalahkan diri sendiri? Diri kita sudah cukup menarik, hidup berjalan sesuai pemikiran kita. Singkirkanlah pesan-pesan yang menyalahkan diri sendiri. Kita tidak perlu melabeli kehidupan kita sendiri. Hidup bukan satu-satunya kesempatan, tapi hanya sekali. Khadijah William mengatasi lingkungan buruk yang menjadi takdirnya dan tidak terpengaruh sama sekali oleh perkataan buruk orang-orang sekitarnya. Saya harap para wanita memiliki martabat seperti itu. Dalam konteks itu, saya berharap kamu akan terus berusaha untuk keluar dari pikiran negatif. Hidup berjalan sesuai pemikiran kita. Perlakuan tidak adil diciptakan oleh diri sendiri. Memilih membungkam diri agar mendapatkan cinta. Apakah posisimu di keluarga adalah giver yang selalu memberi, ataukah taker yang selalu menerima? Semakin berkembangnya sebuah keluarga,
Biasanya posisi pemberi dan penerima semakin jelas. Mereka yang membeli jajanan akan membelinya setiap hari, dan mereka yang memakannya hanya akan memakan. Tidak masalah kalau akhirnya kamu bisa berhenti memberi. Tapi beda cerita jika kamu menjadi lelah karena terluka di dalam hati. Layaknya relasi keluarga, dalam relasi yang semakin erat sehingga mengabaikan perhatian atau kompromi. Kamu perlu memikirkan posisimu di dalamnya. Sebab tidak peduli seberapa besar dedikasi kita, keluarga kita tidak merasa harus berterima kasih atas membalas jasa karena kita telah menjadi anak yang baik tanpa pamrih. Ibu, terima kasih sudah memasak dan mencuci pakaian. Ayah, terima kasih telah bekerja keras mencari nafkah. Kita tidak sering memikirkan hal-hal seperti ini. Seperti halnya wajar bagi ibumu untuk memasak dan mencuci, dan wajar bagi ayahmu untuk mencari nafkah. Wajar pula bagimu untuk berbuat baik. Di sisi lain, bagaimana jika kamu adalah seorang anak yang mengungkapkan rasa suka dan tidak sukanya setiap hari? Setiap kali kamu melakukan hal baik, keluargamu tidak hanya berterima kasih, tetapi juga mencoba mencocokkan diri dengan preferensimu. Beginilah psikologi manusia bekerja. Apakah kamu pernah berpikir, aku mengorbankan diriku setiap hari dan ini sangat tidak adil? Kamu perlu mempertimbangkan kembali, apakah kamu sendiri yang menciptakan keadaan itu atau tidak. Kita perlu berlatih mengungkapkan dan mengajukan kebutuhan kita kepada keluarga. Buang gagasan bahwa pengorbanan dan membungkam diri adalah yang terbaik. Meski dalam keluarga, janganlah kita memperlakukan secara semena-mena orang yang mengungkapkan perasaannya. Membungkam diri mengacu pada tindakan menahan perasaan tidak nyaman demi kedekatan dengan orang yang dianggap penting. Tindakan ini lebih sering muncul pada wanita daripada pria, dan sering dimanifestasikan ketika menekan emosinya tidak nyaman lebih penting dibandingkan mewujudkan keinginan. Kedamaian palsu dari cara ini tidak pernah bisa bertahan lama karena mempertaruhkan emosi sebagai jaminannya. Ciri-ciri orang yang konsisten membungkam diri. Jika saya dapat menyebutkan perasaan mereka yang datang klinik karena konflik dengan keluarga mereka dalam satu kata itu adalah hati. Hati yang merasa sangat dendam, tidak adil, sedih, dan kesal. Hati mereka penuh kesedihan dan mereka datang ke klinik dengan perasaan bahwa mereka tidak sudi memberikan apapun, tidak juga sebuah sendok kepada keluarganya. Kakak perempuanku memiliki barang-barang bagus sejak kecil, pakaian, sepatu, sampai kotak makan siangnya cantik semua. Kenapa sih dia tidak mengalah sekali saja? Yunmin yang mengakui kesalahannya terhadap sang kakak sedang bertengkar dengannya karena dana pernikahan. Kedua saudara ini menikah pada tahun yang sama, tetapi semua uang keluarga diserahkan untuk pernikahan kakaknya, sehingga Yungmin tidak menerima sepeser pun. Cerminan adalah interpretasi orang lain terhadap tindakan kita. Tergantung interpretasi ini, timbal balik yang kita terima bisa baik atau buruk. Tidaklah benar untuk mengkritik orang lain tanpa alasan karena mereka mungkin tidak memikirkan tindakan mereka, sehingga timbal balik yang kita dapatkan pun buruk. Dari sudut pandang ini, kakak perempuan Yungmin hanya setengah bertanggung jawab. Yungmin yang hanya diam karena benci keributan juga bertanggung jawab atas setengah dari kondisi itu. Jika kamu berteriak Yahoo di gunung, gema yang kembali juga Yahoo. Kenapa kamu berharap bisa mendengar Yahoo tanpa mengeluarkan suara apapun? Secara implisit, Yungmin memberikan pesan kepada keluarganya. Kalian bisa melakukan itu kepadaku. Jika kamu tidak menyukai pola ini, kami harus menggunakan palu keberanian untuk memecah keinginan dan mencoba berbicara. Mungkin sulit pada awalnya, tetapi sekali atau dua kali setelah mencoba, kamu akan mengerti bahwa tidak akan ada perubahan besar jika tidak mencobanya. Bahkan jika keluargamu tidak bisa menerimanya, sehingga kalian saling bertukar perasaan tidak nyaman, mereka akan menyadari
Betapa sulitnya kamu memenuhi permintaan mereka. Apa yang sebenarnya kau inginkan saat ini dalam relasi ini? Saat menjawab pertanyaan itu, kita akan menyadari bahwa dibutuhkan waktu dan usaha untuk mencari tahu apa yang kita inginkan. Apakah uang pernikahan yang Kyungmin inginkan? Tidak. Yang dia inginkan adalah perhatian dan perlakuan yang sama dengan kakak perempuannya. Kyungmin harus berhati memberitahu orang tuanya untuk mengurus pernikahannya, seperti halnya mengurus pernikahan kakaknya. Hanya dengan begitu, dengan menyampaikan keinginanmu tanpa menyampingkan diri, kamu akan mendapatkan empati dan persuasi dari orang lain. Orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun sering disebut egois. Namun, mengingat kerja emosional mereka tidak perlu merasa malu, karena ketika orang lain ragu, mereka mengungkapkan pendapat mereka dan mendapatkan apa yang diinginkan melalui perjuangan yang tidak dilakukan orang lain. Detik demi detik, menit demi menit, mereka mengusahakan diri sampai batas kemampuannya, sehingga wajar untuk memperjuangkan satu hal lagi. Sama seperti seorang yang konsisten membungkam diri menanggalkan keinginannya agar dicintai. Orang yang membungkam keinginannya pun sesungguhnya hanya membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Alasan hidupmu hambar. Orang-orang tua sering berkata, anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan harga diri tinggi. Mereka egois dan tegas. Namun pada kenyataannya, generasi muda hari ini tidak tahu bagaimana menjadi egois yang benar. Awalnya, keegoisan mengacu pada pengambilan keputusan ke arah yang menguntungkan mereka. Tetapi mereka sering tidak tahu bagaimana mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mengabaikan dan menoleransi keinginannya karena tidak memprioritaskan dirinya sendiri, malah hanya memenuhi kebutuhan orang lain. Jika kamu ingin mengatasi sindrom wanita baik hati, berlatihlah mewujudkan keinginanmu dari sekarang. Selain digunakan untuk menghindari konflik dengan orang lain, membungkam diri juga digunakan karena tidak ada cara lain untuk berekspresi. Misalnya, jika saya ingin melubangi dinding saat ada palu di tangan saya, secara alami saya akan menemukan paku. Di sisi lain, melubangi dinding bisa lebih mudah dilakukan dengan bor. Dengan memiliki berbagai alat dan tabir komunikasi, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan secara efisien dengan mengekspresikan pendapatmu sesuai situasi. Jika kamu telah hidup tanpa tahu kebutuhanmu selama lebih dari 20 tahun, tentu tidak mudah untuk mengetahuinya dalam semalam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dulu saya pernah mendengar sesuatu yang disebut teori perangko. Teori ini mengacu pada praktik meringkas pesan di atas kertas berukuran perangko. Metode ini mendorongmu untuk menuliskan pertanyaan akan keinginanmu di atas kertas, membuang tumpukan pikiran, dan memanggil keinginan dalam pikiran bawah sadar. Saya sarankan menggunakan post-it yang ukuran lebih besar dari perangko. Mari berlatih menggali keinginan menggunakan post-it sekarang juga. Jika kamu menuangkan dengan runut, kamu dapat dengan mudah meneruskannya kepada orang lain. Orang yang harus ibu masak malam ini, apapun. Apa yang harus kulakukan untukmu pada hari ulang tahunmu? Terserah. Hindari percakapan semacam ini. Begitulah hidupmu berjalan menjadi apa saja dan terserah. Jika kamu tidak diperlakukan dengan baik dalam keluarga, cobalah untuk menyampaikan keinginanmu sebelum merasa kesal kepada mereka. Buang gagasan bahwa pengorbanan dan membungkam diri adalah